Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Pada kesempatan kali ini aku akan melanjutkan kisah horor pendakian yang dialami oleh Ferry, Bagas, dan Imin dalam perjalanannya menuruni Gunung Sumbing. Buat kalian yang baru menonton video ini, aku sarankan menonton part sebelumnya dulu agar tahu alur ceritanya. Videonya bisa kalian cek di channel ini atau cek di kolom deskripsi dan di pin komentar. Udah pada siap kan? Dan ini kelanjutannya. Tidur selama 3 jam lebih tanpa sadar. Tubuh mereka yang terasa berat saat bangun. Dan sekarang, Imin tiba-tiba menggigil hebat. Ada sesuatu yang tidak beres, dan mereka belum menyadari bahwa ini hanya permulaannya saja. Langit mulai menunjukkan tanda-tanda sore yang semakin gelap. Jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore, dan mereka sadar harus segera turun sebelum malam tiba. Tanpa banyak bicara, mereka berlima segera mengemasi barang-barang mereka. Imin masih terlihat pucat dan menggigil, tapi dia berusaha untuk tetap kuat. Tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan atau menguras energinya. "Kamu yakin bisa jalan, Min?" tanya Bagas dengan nada khawatir. Imin mengangguk lemah. "Bisa, cuma agak berat aja. Kalian jangan khawatir." Ferry menepuk bahunya. "Kalau kamu udah gak kuat bilang aja, kita bisa istirahat." Imin hanya tersenyum tipis. Lalu mereka berlima mulai melangkah turun dari pos 4. Saat perjalanan turun, di awal-awal perjalanan, mereka berjalan dengan kecepatan normal. Meskipun Imin sesekali terbatuk dan nafasnya terdengar berat. Namun, semakin lama mereka berjalan, Imin semakin sering berhenti. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah biasa, tapi seperti ada sesuatu yang menahan kakinya. Setiap kali dia melangkah, kakinya terasa seperti tertarik ke belakang, seolah ada yang mencengkramnya. Di belakang, Sofyan memperhatikan hal itu. "Mas Imin, kamu kenapa? Kamu makin pelan jalannya?" tanyanya. Imin menghela nafas panjang. "Aku ngerasa berat banget, kayak ada yang nahan." Dennis yang ada di sebelahnya ikut melihat ke arah kaki Imin. Tidak ada tali, tidak ada beban tambahan, tapi memang terlihat jelas bahwa Imin berjalan dengan susah payah. Ferry mulai merasa tidak enak. "Udah, kita istirahat sebentar dulu," katanya. Mereka berhenti di sebuah batu di pinggir jalur. Imin duduk di atas batu itu sambil memijat kakinya sendiri. Wajahnya semakin pucat. Bagas menyodorkan air mineral kepadanya. "Minum dulu, Min." Imin mengambil botol itu dan meneguknya. Tapi tiba-tiba, tangannya bergetar hebat. Botol itu hampir jatuh dari tangannya. Sofyan yang melihat itu mulai merasa ada yang janggal. "Ini kayaknya bukan kelelahan biasa, Mas," gumamnya dengan pelan. Mereka semua terdiam. Di sekitar mereka, hutan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya angin dingin yang berhembus perlahan. Dan saat itu, Imin mengangkat wajahnya dan menatap mereka. Di matanya, ada sesuatu yang berubah, seperti ada sesuatu yang lain dalam dirinya. Sesuatu yang bukan Imin. Setelah cukup beristirahat, Imin akhirnya mengatakan ingin melanjutkan perjalanan turun. Meskipun tubuhnya masih terasa berat, dia tetap berusaha berjalan.
Bagas, Ferry, Sofyan, dan Dennis pun sepakat untuk berjalan lebih pelan agar bisa mengimbangi langkahnya. Langit mulai berubah warna. Matahari semakin condong ke barat, pertanda senja akan tiba. Sepanjang perjalanan turun menuju pos 3, suasana terasa semakin sunyi. Tidak banyak suara alam yang biasanya menemani perjalanan turun. Tidak ada burung, tidak ada serangga, hanya suara angin yang sesekali berhembus. Namun, mereka memilih untuk tetap fokus pada perjalanan. Pelan tapi pasti, mereka akhirnya sampai di pos 3 saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Di pos 3, mereka berhenti untuk istirahat sebentar. Tempat itu terasa lebih nyaman dibanding pos 4 karena lebih landai dan agak terlindung dari angin. Sofyan dan Dennis mulai merapikan tas mereka, bersiap untuk melanjutkan perjalanan turun melalui jalur Mangli. Momen perpisahan pun tiba. Sofyan menepuk bahu Bagas. "Oke bro, kita turun duluan ya." Bagas mengangguk. "Oke mas, hati-hati ya di jalan. Thanks, udah summit bareng tadi." Dennis mengangguk. "Oke, sama-sama. Tapi kalau kalian gak kuat, mending bermalam aja di sini. Jangan maksain turun dalam kondisi Mas Imin yang kayak gini." Ferry ikut menimpali. "Siap bro, kalian juga hati-hati ya. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan." Mereka berlima berjabat tangan. Sofyan dan Dennis pun akhirnya melanjutkan perjalanan turun melalui jalur Mangli, meninggalkan Imin, Bagas, dan Ferry di pos 3. Setelah mereka pergi, suasana kembali sunyi. Mereka bertiga duduk di atas batu besar, mencoba mengatur nafas dan menikmati udara sore yang semakin dingin. Bagas melihat ke arah langit yang mulai gelap. Bulan belum tampak, tapi kabut tipis mulai turun perlahan. Ferry menyalakan senter kecilnya dan berkata, "Gimana Min? Kamu udah siap turun atau mau istirahat lebih lama?" Imin tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap lurus ke depan. Matanya tampak kosong. Lalu, dalam suara yang nyaris berbisik dia berkata, "Aku ngerasa kayak ada yang ngikutin kita." "Min, kamu jangan ngelantur. Udah malam nih," kata Ferry pelan. Imin menghela nafas panjang sebelum menjawab, "Kayaknya aku gak kuat, Fer. Kita bermalam di sini aja ya." Bagas yang sejak tadi memperhatikan langsung setuju. "Bener juga sih, kalau kamu maksa turun, takutnya malah drop di jalan. Lagian pos 3 masih cukup aman buat ngecamp," kata Bagas. Tanpa menunda waktu, mereka mulai bersiap untuk bermalam. Bagas membuka tasnya dan mengeluarkan kompor portable untuk membuat teh hangat. "Aku bikin teh dulu ya buat kamu Min, biar badan kamu bisa hangat," katanya sambil menyalakan api kecil di atas kompor. Imin hanya mengangguk pelan, lalu tiba-tiba dia berkata, "Aku ke belakang dulu ya, mau buang air." "Jangan jauh-jauh," pesan Ferry. Imin hanya mengacungkan jempol, lalu berjalan menjauh dari tempat mereka duduk. Di balik pohon besar beberapa meter dari pos 3, Imin berdiri di dekat semak-semak, bersiap buang air sambil tetap menyalakan senter kecil di tangannya. Udara dingin menusuk kulitnya, dan hutan di sekitarnya terasa sangat sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin yang berdesir, hanya kesunyian. Saat sedang buang air, entah kenapa, rasa tidak enak mulai menyelimutinya. Perasaan seolah sedang diperhatikan. Bulu kuduknya perlahan berdiri, dan saat dia menoleh ke samping, dia tersentak. Di balik bayangan pepohonan, ada sesuatu yang berdiri. Sosok samar terbungkus kain putih lusuh. Wajahnya gosong, matanya kosong, tapi seolah sedang menatapnya langsung. Itu adalah pocong.
Tanpa sempat berpikir panjang, Imin langsung lari terbirit-birit, bahkan tanpa menyelesaikan buang airnya. Langkahnya terburu-buru, nafasnya tersengal. Dia hampir terjatuh saat kembali ke tempat Bagas dan Ferry. "Min, kamu kenapa?" seru Ferry yang kaget melihat Imin datang dengan wajah panik. Imin masih terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi dahinya meskipun udara di sekitar mereka sangat dingin. "Kita nggak bisa tetap di sini, Gas. Fer, kita harus turun sekarang juga." Suaranya gemetar. Bagas dan Ferry saling berpandangan. Mereka tahu kondisi Imin sedang tidak stabil, tapi di sisi lain, bermalam di pos 3 memang sudah tidak terasa nyaman. Tanpa banyak bertanya, Bagas segera membuang air yang belum mendidih dan memasukkan kembali kompor portable ke dalam tasnya. "Oke, kita turun sekarang," katanya dengan cepat. Ferry juga langsung merapikan barang-barangnya. Mereka mengikat jaket lebih erat, menyalakan senter, dan berjalan turun secepat mungkin. Langit benar-benar gelap, hanya diterangi sinar bulan yang samar-samar. Saat perjalanan turun, langkah mereka terburu-buru, tapi tetap berhati-hati karena jalur semakin licin akibat embun malam. Imin berjalan di tengah, diapit oleh Bagas di depan dan Ferry di belakang. Mereka tidak banyak bicara, hanya fokus berjalan. Namun, tanpa mereka sadari ada sesuatu yang mengikuti mereka. Di belakang, di antara bayangan pepohonan, sesuatu yang terbungkus kain lusuh terus melayang, seolah tidak ingin kehilangan mereka. Pocong itu mengikuti mereka. Ferry yang berjalan di belakang mulai merasa ada yang janggal. Setiap beberapa langkah, dia merasa seperti ada bayangan yang bergerak di pinggir pandangannya. Seperti ada sesuatu yang melayang dan mendekat. Namun, setiap kali dia menoleh ke belakang tidak ada apa-apa. Hanya gelap dan hutan yang sunyi. Di depan, Bagas yang memegang senter juga mulai merasakan ada yang aneh. Setiap kali dia menyorotkan senter ke depan, bayangan mereka bertiga memanjang ke tanah. Namun, di beberapa momen, dia melihat bayangan keempat. Sebuah bayangan yang tidak berasal dari mereka. Bayangan yang melayang, pelan, dan mendekat. Bagas langsung menghentikan langkahnya. Bentar, berhenti dulu," katanya tiba-tiba. Imin dan Ferry ikut berhenti. "Kenapa, Gas?" tanya Ferry. Bagas menelan ludah, suaranya berat saat menjawab. "Aku ngerasa kita nggak sendirian." Imin dan Ferry langsung merinding. Mereka bertiga diam di tempat. Hanya ada suara nafas mereka yang terdengar di udara dingin. Dan saat itu juga terdengar sesuatu jatuh dari atas pohon. Bruk. Dan apa yang mereka lihat membuat jantung mereka hampir berhenti. Di bawah sorotan senter, di antara akar pohon besar di pinggir jalur, terlihat sosok pocong itu sedang duduk menunduk. Suaranya lirih, seperti menangis. Kain kafannya penuh tanah dan sobek di beberapa bagian. Dan perlahan-lahan, dia mulai mengangkat wajahnya ke arah mereka. Wajahnya gosong, hitam, dan membusuk. Matanya kosong, dan tiba-tiba dia menyeringai. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung berlari sekuat tenaga. Imin yang tadi terasa lemas, sekarang tidak peduli lagi dengan tubuhnya. Yang ada dalam pikirannya hanya satu, lari secepat mungkin dari bungkusan itu. Bagas berlari di depan, menyorotkan senter ke jalur di bawah mereka. Ferry berada di belakang, sesekali menoleh ke belakang dengan nafas tersengal. Di belakang mereka terdengar suara aneh.
Suara seperti seseorang menghela nafas panjang, tapi dengan nada yang tidak wajar. Seolah-olah makhluk itu menikmati ketakutan mereka. Namun, secepat apapun mereka berlari, jalur gunung tetap menjadi musuh mereka. Jalur menurun ini cukup curam dan dipenuhi batu-batu licin. Bagas hampir saja tergelincir jika tidak sempat berpegangan ke batang pohon di sampingnya. Imin pun mulai merasa kakinya berat, tapi dia tidak berani berhenti. Langkah mereka semakin terburu-buru, nafas semakin berat. Hanya suara detak jantung, hembusan nafas, dan desir langkah kaki di tanah yang terdengar di telinga mereka. Namun, tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Setelah merasa cukup jauh dari tempat tadi, Ferry tiba-tiba berhenti. Berhenti dulu, berhenti!" serunya dengan nafas terengah. Bagas dan Imin ikut berhenti, masing-masing berusaha mengatur nafas mereka. Imin langsung berjongkok, mencoba menenangkan dirinya yang mulai gemetar. Bagas berdiri dengan tangan bertumpu di lututnya. Senter dia genggam sedikit bergetar. "Tarik napas dalam-dalam. Tenang dulu. Kalau kita panik terus, kita bisa jatuh," kata Ferry dengan suara masih tersengal. Mereka bertiga mencoba mendengarkan sekeliling. Sepi, sangat sepi. Hanya suara daun yang bergesek karena angin dan gemerisik serangga malam. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara aneh. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bagas akhirnya berbicara, suaranya masih gemetar. "Kamu yakin pocong itu masih ada?" tanyanya pelan. Imin menelan ludah. "Aku nggak tahu, tapi rasanya kayak dia ngikutin kita." Ferry mengepalkan tangan. "Aku juga ngerasa gitu. Tapi sekarang gak ada suara apapun. Kita diam dulu. Kalau masih aman, kita turun pelan-pelan." Mereka mengangguk, berusaha menenangkan diri di tengah hutan yang gelap ini. Namun, ketenangan itu hanya bertahan beberapa detik. Tiba-tiba, dari arah jalur di belakang mereka, terdengar suara langkah. Pelan dan menyeret. Seperti sesuatu yang mendekat perlahan. Namun, tidak terlihat apapun, hanya gelap. Setelah kejadian mengerikan tadi, mereka memutuskan untuk tetap tenang dan berjalan seperti biasa. Tidak ada lari terbirit-birit atau teriakan panik. Mereka sepakat untuk tidak mempedulikan apapun yang membuat mereka takut. Tidak menoleh ke belakang, tidak membicarakan hal-hal aneh. Hanya fokus pada satu hal, yaitu turun dengan selamat. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai di pos 2. Di sana ada sebuah bangunan kayu kecil untuk berteduh. Mereka bertiga langsung menjatuhkan diri di atas tanah, duduk dengan nafas masih tersengal. Mereka sangat lelah. Hembusan angin di pos 2 terasa lebih hangat dibandingkan di atas tadi. Di sini, ketegangan mulai mereda. Tanda-tanda pocong itu sudah tidak terasa lagi. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan yang bergerak, tidak ada perasaan diikuti. Hanya suara jangkrik dan gesekan daun yang tertiup angin. Namun, rasa penasaran tetap mengganjal di benak mereka. "Kita ini kenapa sih? Kenapa bisa ngalamin yang kayak gituan?" tanya Bagas sambil mengusap wajahnya. Ferry mengangkat bahu. Dia juga bertanya-tanya. Bagas selalu menoleh ke Imin. "Min, tadi kamu yakin gak buang air di tempat yang salah?" Imin menggeleng cepat. "Enggak, aku milih tempat yang biasa aja. Jauh dari jalur, gak deket pohon besar, gak deket batu aneh. Pokoknya aman." Bagas mengangguk, lalu berpikir sebentar. "Kalau gitu,
Apa ada di antara kita yang bawa sesuatu? Jimat, pusaka, atau benda aneh? Tanyanya lagi. Ferry langsung menggeleng. Aku nggak bawa apa-apa. Kamu juga kan, Gas? Iya, aku juga nggak ada, jawab Bagas. Saat itu, Imin tiba-tiba terdiam. Mendadak dia teringat sesuatu. Ada satu benda yang dia bawa. Benda itu mungkin penyebab semuanya. Imin merasakan dadanya berdebar lebih kencang. Dia menggigit bibirnya pelan dan merasa bersalah. Namun, dia tidak ingin mengatakan apapun pada Ferry dan Bagas. Tidak sekarang. Dia takut. Takut kalau teman-temannya akan menyalahkannya. Takut kalau mereka malah makin panik dan makin ketakutan. Jadi dia memilih untuk diam, menyembunyikan rahasianya sendiri. Ferry tidak menyadari perubahan ekspresi Imin. Dia meneguk air dari botolnya, lalu berkata, "Ya udah, kalau emang bukan karena kita buang air sembarangan atau bawa sesuatu, mungkin kita cuma apes aja. Bisa jadi emang ada penghuni di pos 3 yang gak suka kalau kita nginep di situ." Bagas mengangguk. Iya, bisa jadi. Yang penting kita udah jauh dari sana sekarang. Imin hanya tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan pikirannya. Dia berharap semuanya bisa berakhir sampai di sini, tanpa ada yang tahu apa yang sebenarnya dia bawa, tanpa ada yang tahu kalau mungkin sesuatu itu masih mengawasi mereka. Setelah cukup beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan turun. Kali ini langkah mereka sedikit cepat. Mereka hanya ingin segera keluar dari gunung ini dan sampai di base camp dengan selamat. Namun, meskipun mencoba bersikap biasa, rasa takut belum sepenuhnya hilang, terutama bagi Imin. Imin semakin merasa bersalah. Dia sudah yakin kalau semua gangguan ini berhubungan dengan benda yang dia bawa. Namun, dia tidak bisa membuangnya. Tidak berani, karena benda itu adalah milik keluarganya. Dan jika dia membuangnya begitu saja, mungkin akan ada konsekuensi lain yang lebih buruk. Jadi dia memilih diam, tetap membawa benda itu, meskipun hati kecilnya terus berteriak. Ketika mereka mulai mendekati pos 1, tiba-tiba, kampret! Ferry yang berjalan di depan berteriak kaget dan mengumpat. Bagas dan Imin langsung terkejut. "Kenapa, Fer?" tanya Bagas dengan panik. Ferry masih diam, matanya menatap tajam ke arah pepohonan di sisi jalur. Nafasnya memburu. "Aku tadi lihat sesuatu," katanya dengan suara pelan. "Sesuatu apaan?" tanya Bagas lagi. Ferry menelan ludah, lalu dia berkata, "Aku gak yakin, tapi tadi aku lihat ada sesuatu yang terbang di antara pohon." "Terbang?" tanya Bagas. "Iya, terbang, samar-samar, warnanya putih, kayak kain yang melayang gitu. Sekilas sih, tapi bentuknya kayak pocong." Hening. Ketiganya langsung terdiam. Udara tiba-tiba terasa dingin. Angin berembus pelan, membuat dedaunan bergemerisik. Imin menunduk. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Maksudmu, pocong itu masih ngikutin kita?" gumam Bagas dengan pelan. Ferry menghela nafas panjang, lalu mencoba mengendalikan rasa takutnya. "Ayo Gas, kita nggak usah berhenti lagi. Udah deket pos 1 nih. Dari situ bentar lagi bisa sampai di base camp." Bagas mengangguk, tapi Imin hanya diam. Dia tidak ingin berkata apa-apa, karena dia tahu semua ini terjadi gara-gara dirinya, gara-gara benda yang dia bawa. Imin menggenggam erat tali tasnya. Dia ingin membuang benda itu, tapi tidak bisa. Tidak semudah itu. Dia takut. Bukan takut karena pocong itu,
tapi takut akan apa yang akan terjadi jika dia benar-benar membuang benda ini. Benda ini milik keluarganya, dan dia tidak tahu konsekuensinya jika menyingkirkan benda itu begitu saja. Dia hanya bisa diam dan berharap makhluk itu tidak mengikuti mereka sampai di bawah. Setelah kejadian tadi, mereka terus berjalan dengan waspada, berharap tidak melihat sosok itu lagi. Angin malam bertiup pelan, membuat dedaunan bergemerisik di sekeliling mereka. Mereka mencoba fokus mengalah, meskipun pikiran masih dipenuhi ketakutan. Saat akhirnya tiba di pos 1, mereka menghela nafas lega. Mereka berhenti sebentar untuk minum, mencoba menenangkan diri. Namun, pembicaraan mereka tetap berputar pada kejadian tadi. Gila, ini pertama kalinya aku ngalamin yang kayak beginian pas naik gunung, kata Bagas sambil mengusap wajahnya. Ferry mengangguk. Sama, biasanya ya paling cuma suara-suara aneh atau perasaan gak enak. Tapi kali ini kita beneran lihat. Imin masih diam, pikirannya masih dipenuhi kegelisahan. Benda itu, benda yang dia bawa, bisa jadi itu penyebab semua ini. Tapi dia masih belum siap mengaku. Beberapa menit kemudian, mereka melanjutkan perjalanan turun. Ferry bergantian berjalan di depan, sementara Imin di tengah dan Bagas di belakang. Langkah mereka lebih cepat dari sebelumnya. Mereka ingin segera keluar dari gunung ini. Namun, lagi-lagi sesuatu terjadi. Ferry tiba-tiba berhenti. Bagas dan Imin hampir menabraknya dari belakang. "Kenapa, Fer?" tanya Bagas. Ferry tidak langsung menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Wajahnya tegang. Kemudian, dengan suara pelan tapi tegas dia berkata, "Setelah ini, jangan ada yang nengok ke kanan, apapun yang terjadi." Jantung mereka langsung berdetak kencang. Mereka tidak bertanya apa-apa, tapi Imin dan Bagas tahu ada sesuatu di kanan mereka. Mereka mencoba tetap berjalan seperti biasa, tapi langkah mereka terasa lebih berat. Dada mereka terasa sesak karena menahan rasa takut. Apa yang Ferry lihat? Kenapa mereka tidak boleh menoleh? Pikiran mereka kacau, namun mereka tetap mengikuti perkataan Ferry. Jangan lihat ke kanan. Saat langkah mereka tepat di samping area yang dimaksud, Bagas yang berjalan di belakang tiba-tiba tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia melirik, dan saat itu juga jantungnya nyaris berhenti. Di atas batu besar sekitar 10 meter dari jalur, sosok itu duduk. Pocong, terbungkus kain putih kotor, kusut, dengan wajah gosong seperti terbakar. Dia tidak bergerak, hanya duduk dengan tenang. Namun, matanya menatap langsung ke arah Bagas. Dan yang lebih mengerikan, dia menyeringai. "Kampret!" Bagas berteriak keras. Dia langsung berlari sekuat tenaga, ketakutan luar biasa. Refleks, Ferry dan Imin juga ikut berlari, meskipun mereka tidak melihat apa-apa. Mereka tidak peduli. Mereka hanya tahu Bagas melihat sesuatu. Dan jika Bagas sampai berteriak seperti itu pasti bukan sesuatu yang bagus. Langkah mereka semakin cepat, nafas terengah-engah. Dada sesak karena terus berlari menuruni jalur berbatu. Mereka tidak berani menoleh ke belakang, hanya terus berlari. Sampai akhirnya, di kejauhan terlihat cahaya dari base camp. Mereka tahu, mereka hampir sampai. Setelah berlari tanpa henti, akhirnya mereka tiba di base camp. Mereka menghela nafas panjang,
merasa lega yang luar biasa. Basecamp malam itu sangat sepi, hanya ada satu penjaga, seorang pria parubaya yang duduk di teras sambil menikmati kopi. Matanya melirik mereka dengan sekilas, melihat wajah-wajah lelah dan ketakutan. Namun, dia tidak bertanya apa-apa. Seolah sudah paham bahwa pendaki yang turun di malam hari sering membawa cerita yang tidak ingin mereka ceritakan. Ferry menghampiri petugas dan meminta izin untuk istirahat di dalam bangunan base camp. Mereka tidak menceritakan apa yang terjadi, hanya ingin segera beristirahat dan menghangatkan diri. Petugas itu mengangguk pelan. "Silakan, istirahat aja dulu. Ini ada selimut tambahan kalau kedinginan." Bagas mengambil selimut itu dan mengucapkan terima kasih, lalu segera masuk ke dalam bangunan bersama Ferry dan Imin. Di dalam, suasana terasa jauh lebih nyaman. Tidak ada lagi udara dingin yang menusuk. Tidak ada lagi suara aneh dari pepohonan. Namun, ketegangan masih terasa. Mereka masih merasa belum sepenuhnya aman. Seakan sesuatu masih mengawasi mereka dari luar. Imin terdiam dan menggigil pelan. Dia demam. Sejak tadi, tubuhnya terasa seperti ditusuk jarum oleh dingin yang tidak biasa. Ferry dan Bagas langsung membuatkan teh hangat, berharap bisa sedikit membantu. Bagas menyodorkan gelasnya. "Minum dulu, Min, biar anget." Imin menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Seteguk demi seteguk, dia menelan cairan hangat itu, berusaha menenangkan diri. Malam semakin larut. Mereka terbaring di lantai berselimut tebal. Meski berada di dalam ruangan, mereka masih bisa merasakan kehadiran sesuatu. Entah hanya sugesti atau memang nyata. Tapi, mereka tahu sosok itu masih ada, masih mengawasi. Namun setidaknya, di sini mereka merasa lebih aman. Dan akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh ketakutan, mereka bisa tidur dengan nyenyak. Pagi itu, mereka bersiap untuk pulang ke Jogja. Imin masih demam, wajahnya pucat, dan tubuhnya lemas. Ferry memutuskan untuk membonceng Imin, sementara Bagas berkendara sendiri. Mereka menempuh perjalanan dengan hati-hati. Sesekali berhenti untuk memastikan Imin masih kuat di atas motor. Sesampainya di rumah, Imin langsung beristirahat penuh. Tubuhnya terasa panas dingin, dan sore harinya dia pergi berobat ke dokter. Namun anehnya, demamnya tidak kunjung sembuh. Biasanya kalau hanya demam kelelahan setelah pendakian, cukup 1 atau 2 hari saja sudah pulih. Tapi ini, hingga hari ke-6 Imin masih terus terbaring lemas. Di hari ke-7, Ferry dan Bagas akhirnya memutuskan untuk menjenguk Imin. Saat tiba di rumahnya, Imin sudah terlihat lebih baik. Wajahnya masih sedikit pucat, tapi senyumnya sudah kembali. Di ruang tamu, mereka duduk santai menikmati cemilan yang disajikan oleh Ibu Imin. Obrolan pun mengalir, dan akhirnya mereka membahas kejadian horor di Gunung Sumbing. Imin menghela nafas pelan, wajahnya sedikit ragu, tapi akhirnya dia memberanikan diri untuk berkata, "Mungkin semua kejadian itu gara-gara aku." Ferry dan Bagas saling pandang. "Maksudnya?" tanya Bagas. Imin menelan ludah. "Sebenarnya aku bawa sesuatu waktu itu, benda dari rumah. Mungkin itu yang bikin kita ngalamin kejadian aneh." Ferry langsung bersandar ke belakang. "Benda apa, Min?" tanyanya dengan nada serius. Imin terdiam sesaat, namun akhirnya dia menggeleng pelan.
Aku nggak bisa bilang sih, tapi intinya aku kapok. Aku janji nggak akan bawa benda itu ke gunung lagi. Bagas dan Ferry sempat kesal. Kenapa nggak dari awal aja kamu bilangnya, Min? Ujar Bagas. Kita hampir mati ketakutan gara-gara benda yang kamu bawa. Tambah Ferry. Imin tertunduk dan merasa bersalah. Maaf. Beneran, aku nggak nyangka bakal kayak gini. Suasana sempat hening, namun akhirnya mereka tertawa bersama. Mereka mengingat bagaimana Bagas berteriak histeris saat melihat pocong, bagaimana mereka lari tanpa arah, dan bagaimana mereka merasakan kehadiran sesuatu, bahkan saat sudah ada di base camp. Meskipun kejadian itu sangat mengerikan, pada akhirnya mereka selamat, dan mereka tahu ini akan menjadi pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Nah, itu tadi adalah sebuah pengalaman horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.